Halo teman-teman. Nah, di video yang pertama ini untuk transportasi kita akan membahas kasus tidak seimbang. Nah, saya akan menggunakan solusi awal menggunakan LC atau least cost. Yang selanjutnya saya akan menggunakan optimasi stepping stone. Nah, untuk kasus pertama, saya memiliki soal perusahaan mebel bermaksud mendistribusikan lemari dari 3 merek yang berbeda ke 3 toko furnitur di daerah yang berbeda-beda. 3 merek lemari yaitu Olympic, Unica, dan Livien masing-masing sebanyak 120, 60, dan 50 unit. 3 toko furnitur yaitu toko furnitur Maju Mapan, toko furnitur KN Jaya, dan toko furnitur Restu memerlukan lemari masing-masing sebanyak 50, 110, dan 40 unit. Biaya angkut lemari dalam 1 unit dinyatakan dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut. Nah, kita akan memasuki tahap penyelesaian masalah untuk kasus yang pertama. Nah, langkah yang pertama adalah jangan lupa selidiki apakah banyaknya permintaan dan banyaknya persediaan merupakan kasus yang tidak seimbang. Yaitu total persediaan dari tabel yang pertama tadi adalah 120 dijumlahkan 60 dijumlahkan dengan 50 sama dengan 230, dan untuk total permintaan sama dengan 50 dijumlahkan 110 dijumlahkan 40 sama dengan 200. Nah, karena banyaknya persediaan lebih besar dari banyaknya permintaan, sehingga kondisi untuk kasus pertama ini adalah tidak seimbang. Langkah yang kedua, menambahkan 1 kolom tujuan semu atau artificial destination dengan biaya setiap kolom tambahan bernilai 0. Banyaknya permintaan untuk kolom artificial destination sebanyak, karena tadi jumlah persediaan lebih besar daripada jumlah permintaan, maka 230 dikurangi 50 dijumlahkan 110 dijumlahkan 40, hasilnya sama dengan 30. Langkah yang ketiga, mencari solusi awal menggunakan LC. Nah, ini adalah tabel yang sudah ditambahkan variabel artificial dengan CIJ-nya sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa permintaan tadi berjumlah 200 dan persediaan berjumlah 230, sehingga untuk jumlah permintaan masih berkurang 30. Jadi di sini untuk kolom variabel artificial kita tambahkan 30 ya teman-teman, sehingga totalnya untuk persediaan dan permintaan itu hasilnya sama, yaitu 230. Nah, untuk kasus seperti ini sudah bisa diselesaikan teman-teman. Untuk soal menggunakan LC atau least cost, kita akan mencari CIJ yang paling terkecil dari tabel tersebut, yaitu 0. Di sini 0 terdapat 3, jadi kita bisa memilih salah satu ya teman-teman. Jangan memilih semua, pilih salah satu saja. Di sini saya akan memilih pada baris ketiga ke kolom keempat. Saya memilih di sini. Selanjutnya, nah, di sini XIJ-nya adalah 30 karena kita akan mencari maksimum barang yang akan dikirimkan ke toko. Jadi pilihlah biaya minimum antara S3 persediaan dan D4 permintaan. Jadi yang paling minimum adalah 30. Jadi XIJ untuk baris ketiga kolom keempat adalah 30. Jadi di sini 0 ya teman-teman, habis. Lalu di sini kita kurangkan dengan 30, tersisa 20. Selanjutnya setelah itu, karena 30 ini sudah memenuhi, sudah maksimum, maka untuk baris 1 dan baris kedua pada kolom keempat sudah tidak bisa diisikan
atau kosong ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan CIJ selanjutnya. Kita pilih yang paling minimum selanjutnya adalah 5, yaitu pada baris pertama kolom kedua. Selanjutnya adalah pilih minimum antara S1 dan D2. Jadi yang paling minimum ini adalah 110. Jadi kita tulis di sini XIJ-nya 110 ya teman-teman. Nah, sehingga di sini 0, di sini masih tersisa 10. Karena kapasitasnya sudah 110 sudah maksimum, maka sini sudah habis ya teman-teman, tidak bisa diisi kembali atau sudah kosong. Baris kedua dan baris ketiga pada kolom kedua. Kita akan mencari CIJ yang paling terkecil setelah 5, yaitu 8, yang berada di baris 1 kolom ketiga. Teman-teman, selanjutnya pilihlah minimum antara S1 dengan D3. Jadi yang paling minimum itu adalah 10 tadi ya teman-teman. Nah, jadi di sini XIJ-nya kita tulis 10. Lalu kita di sini kurangkan dengan 10, hasilnya masih 30. Di sini 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan memilih CIJ-nya yang paling terkecil selanjutnya setelah 8, yaitu adalah 10, berada di baris kedua kolom ketiga. Nah, tadi untuk yang baris kedua kolom ketiga XIJ-nya kita cari antara S2 dan D3 ini yang paling minimum. Yang paling minimum adalah 30. Jadi di sini 30 dikurangi 30 sama dengan 0 habis. Di sini 60 dikurangi 30 masih tersisa 30. Ini habis ya teman-teman, karena untuk yang baris pertama dan baris kedua ini sudah berjumlah 40. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari CIJ yang paling terkecil selanjutnya setelah 10, yaitu 15 di sini. Nah, di sini adalah berada di baris kedua kolom pertama. XIJ-nya yaitu kita cari yang paling minimum antara S2 dengan D1, yaitu berjumlah 30, sehingga ini habis ya teman-teman, karena ini habis. Nah, di sini masih tersisa 20. Kita cari CIJ yang paling minimum setelah 15, yaitu yang masih ada adalah di 25 CIJ-nya di sini ya teman-teman. Kita cari minimum antara S3 dengan D1, yaitu 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0, dan 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi sampai di sini. Ini untuk tabel akhir dari solusi awal menggunakan LC atau least cost. Jadi hasil dari total cost menggunakan LC atau least cost tersebut sebesar 1.880. Langsung saja di sini kita menggunakan optimasi dengan stepping stone. Langkah pertama ini diambil dengan solusi awal LC. Nah, langkah selanjutnya kita akan memilih variabel non basis, yaitu yang kosong-kosong ini. Di sini ada 6 variabel non basis, berarti ada 6 kali loopnya. Kemudian untuk variabel non basis X11, maka kita peroleh loopnya seperti ini. Kemudian akan kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tanda yang ada di loopingnya ini, positif, negatif, sehingga kita peroleh opportunity cost-nya yaitu 7. Nah, untuk yang X14 juga sama, kita cari loopnya seperti ini, kemudian kita jumlahkan, ditambah 0, negatif 0, plus 25, sampai ke negatif 8. Hasil opportunity cost-nya yaitu 12.
Untuk X22 loopnya seperti ini. Sehingga kita peroleh opportunity cost-nya yaitu 13. X24 kita dapatkan loopnya seperti ini. Sehingga untuk opportunity cost-nya yaitu 10. Sedangkan untuk X32 kita peroleh loopnya seperti ini. Dan opportunity cost-nya yaitu negatif 7. Yang terakhir X33 loopnya seperti ini, sehingga opportunity cost-nya yaitu negatif 1. Nah, keenam opportunity cost-nya dirangkum dalam tabel rangkuman pertama. Karena di sini ada yang negatif, dan yang paling negatif 7, berarti entering variabelnya adalah X32. Kita kembali ke X32. 32 berarti variabelnya ada di sini. Yang bisa kita kirimkan lemari Livien ke KN Jaya. Di sekitarnya ada 20 dan 110. Kita pilih yang paling sedikit, yaitu 20. Berarti di sini sesuai dengan tanda. Lemari yang bisa dikirimkan ditambah 20. Karena di sini negatif, sehingga dikurangi 20, hasilnya 0. Dan seterusnya sampai ke 90. Bisa dicek untuk yang kolom KN Jaya di sini 90 ditambah 20 tetap 110. Dan untuk yang baris Funika 50 ditambah 10 tetap 60. Nah, berarti ini yang akan kita tulis kembali di tabel baru, yaitu iterasi pertama. Kita akan cek ke 6 opportunity cost-nya yang ada di sini, 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 dan sini. Dari tabel iterasi yang pertama, ternyata ke-6 OC variabel non-basisnya tidak ada yang negatif. Berarti tabel iterasi pertama ini yang paling optimal. Sehingga kita peroleh hasil total cost-nya yaitu 1.740. Jadi, biaya angkut lemari dalam 1 unit sebesar Rp1.740.000.